Sanitasi wadah dan alat pengolahan. Peralatan pengolahan, wadah atau peralatan lain yang kontak langsung dengan makanan biasanya menjadi sumber pencemaran. Karenanya harus dipilih yang mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang tahan karat. Tata letak peralatan di samping harus memenuhi urutan proses, juga perlu memenuhi persyaratan sanitasi, yaitu mudah dibersihkan, mudah dibongkar pasang, dan mudah operasinya. Pembersihan dan sanitasi terhadap peralatan pengolahan dan pabrik makanan merupakan bagian penting dan integral dari pengolahan makanan itu sendiri. Jika hal ini diabaikan atau hanya dilaksanakan sekehendak hati, maka akan berakibat pada kerugian di pihak konsumen. Mereka akan menderita sakit, bahkan mungkin meninggal. Lebih jauh lagi, secara ekonomi, kecerobohan seperti itu akan merugikan perusahaan secara finansial. Masyarakat akan enggan membeli produknya karena tidak yakin akan higien makanan yang mereka konsumsi. Pembersihan peralatan pengolahan makanan seyogyanya dilakukan setiap saat, terutama bila peralatan menyentuh lantai atau permukaan yang tercemar. Selain itu, pembersihan juga dilakukan sebelum suatu produksi dimulai dan setelah proses produksi itu berakhir. Secara umum, cara pembersihan yang direkomendasikan adalah melakukan pembersihan kering terlebih dahulu sebelum melakukan pembersihan basah. Proses ini akan menghemat waktu, biaya, tenaga, dan jumlah bahan kimia yang digunakan dalam pembersihan basah. Selain itu, juga mengurangi jumlah limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Sanitasi pekerja. Higien pekerja yang menangani makanan sangat penting peranannya di dalam mencegah perpindahan penyakit ke dalam makanan. Persyaratan bagi pekerja ini yang penting adalah 1. Kesehatan yang baik, untuk mengurangi kemungkinan pekerja menjadi tempat penyimpanan bakteri patogen. 2. Kebersihan untuk mengurangi kemungkinan penyebaran bakteri oleh pekerja. Dan 3. Kemauan untuk mengerti tentang sanitasi merupakan prasyarat agar program sanitasi berjalan dengan efektif. Cara-cara untuk mengawasi higien pekerja dapat dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan secara periodik, menjaga kebersihan pekerja seperti rambut, kulit, tangan, kuku, dan pakaian, dan memberikan pendidikan mengenai prinsip-prinsip higien personalia. Kebiasaan pekerja ketika sedang bekerja seperti membersihkan rambut dan memegang bagian tubuh lain yang tidak mendukung higien pekerja harus dihilangkan. Fasilitas pencucian tangan harus tersedia dalam kamar ganti pakaian, kamar kecil, dalam dapur, dan daerah pelayanan makanan. Fasilitas seperti air pencuci berupa air hangat 110-120 derajat Fahrenheit, sabun-sabun aseptik seperti yang digunakan di rumah-rumah sakit harus tersedia dalam jumlah cukup. Demikian pula handuk saniter atau alat pengering tangan atau lap sesekali pakai atau disposable. Para pekerja tidak diperkenankan merokok di daerah-daerah persiapan makanan, ruang makan, dan daerah pencucian alat-alat makan. Disediakan daerah merokok tertentu dan setelah merokok, pekerja harus mencuci tangannya. Pakaian pekerja harus bersih dan bila digunakan lebih dari 1 hari harus disimpan di dalam lemari. Tutup rambut atau kepala harus digunakan untuk mencegah terjadinya kontak antara rambut dengan makanan. Para pekerja disediakan seragam khusus yang dikenakan segera tiba di pabrik, dan tidak diperkenankan datang ke pabrik dari rumah dengan seragam. Kebersihan pekerja dilakukan dengan pakaian dan badan bersih, sikap dan kebiasaan higienis, pemeriksaan dokter, dan penjagaan kesehatan umum secara teratur. Saudara, baru saja Anda menyaksikan program Pendidikan Universitas Terbuka. Semoga program ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa pada program selanjutnya.